Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Dwi Akila dengan NIM 114230099 dari TL23 Sal Jakarta dari Pluk 15 Praktikum. Silakan melakukan acara 8. Nah, pertama kita di sini menggunakan aplikasi Global Mapper. Kita open data files. Kita masukin data DEM tebing breksi dan orto tebing breksi. Nah, di sini kalau udah dimasukin yang DEM tebing breksi ini kita bikin konturnya. Di sini untuk kontur intervalnya kita ganti jadi 1. Lalu kita ke kontur bounds. Di sini kita pilih yang UTM. Terus kita bisa mulai draw a box. Udah nih kita oke aja. Lalu nih kita oke. Nah, ini konturnya udah keluar. Kalau udah, berikutnya ini kita bisa klik kanan, terus kita ke layer order, kita ke layer, kita export. Yang generated konturnya kita oke. Save file, oke. Ini kita export line. Kita save. Kita oke. Nah, kalau udah, berikutnya kita bisa pindah ke ArcScene. Di ArcScene ini, pertama kita ke Scene Layers. Kita klik kanan ke Scene Properties. Lalu koordinat sistemnya kita ganti jadi UTM 49 South. Terus ini kita apply, lalu oke. Lalu berikutnya ini kita bisa add data. Kita pakai data yang tadi udah kita save. Ini kita masukin yang orto sama kontur. Nah, kalau udah dimasukin ini, berikutnya kalau udah gini, ini kita urutin urutan layernya itu kontur. Yang orto tebing ini kita pindahin ke atas DEM, terus DEM-nya ini yang paling akhir. Berikutnya ini kita ke DEM tebing breksi, kita klik kanan. Terus kita ke properties. Di sini kita ke base height. Ini kita pilih yang floating on custom surface. Terus ini kita buka, kita pilih yang DEM tebing breksi. Ini kita add. Lalu berikutnya untuk layer offsetnya kita ganti jadi 1. Ini kita apply. Oke. Nah, kita lakukan juga pada ortho tebing breksi. Ini kita klik kanan, kita ke properties. Ini kita pilih yang floating on a custom surface. Kita pilih juga DEM tebing breksi, kita add. Terus layer offsetnya kita ganti jadi 1. Ini kita apply. Oke. Kita lakukan hal yang sama di contour breksi. Kita ke properties. Terus kita ke base height. Ini pilih floating on a custom surface. Kita pilih yang DEM tebing breksi. Kita add. Terus ini layer offsetnya 1. Ini kita apply. Lalu oke. Nah, kalau udah begini, berikutnya kita ganti warna konturnya. Kita ganti jadi electron gold. Ini biar 1 aja. Kita oke. Nah, kalau udah berikutnya, kalau udah begini, berikutnya kita ke katalog. Kita connect ke folder connection-nya.
Nah, ini kita bisa klik kanan, kita ke new, kita pilih shapefile. Terus kita ganti namanya batas penelitian. Ini kita ganti jadi polygon. Terus koordinat sistemnya kita edit jadi WGS 1984 TTM zone yang 49 south. Ini kita oke. Oke. Nah, di katalog ini kalau misalnya di kiri ini di scene layernya belum ada batas penelitian, ini bisa kita tarik aja, kita pindahin. Nah, di batas penelitian ini berikutnya ini kita tekan. Berikutnya kalau udah di drag ini kita bisa klik kanan batas penelitian, kita ke edit fitur, terus kita mulai start editing, kita continue. Lalu di sini kita bisa klik yang batas penelitian ini, terus kita bisa milih daerah yang mau kita bikin batas penelitiannya. Jika sudah mendigitasi, kita bisa ke editor, terus kita stop editing. Ini kita save. Nah, berikutnya ini kita ke batas penelitian, kita ke properties. Ini kita pilih floating, terus ini kita ganti jadi 1. Ini kita apply, lalu kita oke. Nah, kalau udah muncul begini, ini kita klik untuk batas penelitian, fill color-nya kita no color, lalu outline-nya kita ganti jadi warna merah. Lalu kita oke. Nah, lalu berikutnya, kalau udah ada batas penelitiannya ini, kita bisa checklist kontur sama checklist data dem. Nah, kalau udah begini, ini bisa kita save aja. Berikutnya kita akan ke bagian yang berikutnya. Acara 8 bagian 2, di sini kita menggunakan global mapper. Ini kita bisa open data file. Terus kita masukin Demnas. Kita yes to all. Kita oke. Nah, kalau udah muncul gini, kita bisa ke tools, ke configure, terus kita ke projection. Nah, di projection ini geographic latitude ini dibiarin aja, terus zone-nya ini kita ganti jadi UTM. Zone-nya 49, ini kita WGS. Terus ini meter, kalau udah ini kita apply. Lalu oke. Nah, berikutnya ini kita pilih file, kita pilih export, kita pilih yang export elevation grid format. Ini kita ganti jadi XYZ grid. Lalu ini kita oke. Ini kita oke. Nah, ini kita ke export bounds. Ini kita pilih current projectionnya UTM. Terus ini kita draw a box. Kita pilih daerah yang ada perbedaan ketinggian. Kita oke. Lalu ini kita oke. Udah kita save filenya. XYZ Kota Kudus. Ini kita save. Jika sudah di save, ini kita bisa pindah ke aplikasi server. Nah, ini udah kebuka. Kita di sini
Di sini kertasnya bisa kita page setup. Kita pilih yang A3, lalu kita landscape. Ini kita oke. Nah, kalau udah begini, berikutnya ini kita ke file, kita open. Kita masukin data XYZ yang tadi. Ini kita ganti jadi all files. Kita open. Nanti bakal muncul tampilan kayak gini. Terus ini pastiin kalau dia itu udah UTM. Kalau udah ini kita oke aja. Nah, ini udah muncul data-data koordinatnya. Lalu kalau udah kita bisa ke file, terus kita ke file, kita save as. Ini kita ganti jadi BLN Golden Software Blanking, terus ini kita kasih BLN. Terus ini kita save. Berikutnya, kalau udah ke save ini, kita ke grid. Terus kita pilih data. Kita pilih yang BLN ini. Lalu ini bisa kita open. Kalau udah muncul data kayak gini, kita pastiin X itu kolom A, Y itu kolom B, dan Z itu kolom C. Kalau udah benar, kita oke aja. Kalau udah muncul kayak gini, ini tandanya udah berhasil. Ini bisa kita close aja. Lalu ini kita pilih yes. Berikutnya kita bisa ke plot. Di plot ini kita bisa ke map. Kita new. Kita bikin contour map. Kita add yang BLN Kota Kudus. Terus ini kita open. Nah, kalau udah akan muncul kontur seperti ini bisa kita pindahin aja. Terus ini bisa kita lihat kontur bagian kanan dan atasnya itu. Di bagian right axis ini kita klik. Lalu di bagian labelsnya ini kita show. Lalu top axis juga ini kita show. Nah, ini udah muncul angka UTM-nya, grid-nya. Di right axis ini kita ubah angle-nya jadi 360. Lalu front properties, ini tanda plus kita tekan, kita ganti jadi Times New Roman, size-nya 10. Nah, kalau udah begini, kita bisa ke left axis-nya. Ini kita ke labels, kita ganti juga jadi 360. Lalu fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Yang top axis juga kita ganti jadi Times New Roman. Yang bottom juga kita ganti jadi Times New Roman. Nah, lalu kalau udah diganti Times New Roman semua dan size-nya 10, berikutnya kita bisa klik yang contours. Di sini kita contour intervalnya kita lalu width-nya ini kita ganti jadi 0,03. Ini kita enter. Lalu berikutnya yang minor contour ini juga kita show label. Terus ini kita ganti warnanya jadi oranye. Terus ini dibiarin 0 aja.
Kalau udah ini di bagian labels di fontnya ini kita ganti jadi Times New Roman, size-nya 10. Lalu kalau ngerasa gridnya ini terlalu mepet, di sini kita bisa ke scaling, kita ke left, kita ke scaling, terus measure intervalnya kita ganti biar nggak terlalu mepet. Lalu kalau udah begini, berikutnya kita pergi ke map. Di sini kita akan membuat sayatan, kita pilih profil, kita pilih dari ujung ke ujung. Ini diklik 2 kali. Nah, kalau udah muncul profilnya, ini bisa kita pindahin aja. Kita besarin. Lalu di bagian profil ini kita klik, kita ke title, ini kita ganti judulnya jadi sayatan AB. Lalu font propertiesnya kita ganti Times New Roman, size 12. Lalu ini kita bold. Lalu di bagian y-aksisnya juga sama. Ini kita ganti title-nya ini jadi elevasi. Lalu kita ke font properties, kita ganti Times New Roman. Kita ganti juga 12. Terus kita ke X. Ini kita ganti juga title text-nya jadi jarak. Lalu font properties-nya ganti Times New Roman, size 12. Nah, kalau udah, lalu berikutnya ini kita bisa nambahin huruf. Di sini kita pilih teks, kita ketik A, kita ganti jadi Times New Roman, size-nya 12. Ini bisa kita rapin biar di ujung. Ini kita copy aja. Kalau udah, kita taruh di bagian ujung satu lagi. Kita ganti teksnya size 12, terus ini bold. Oke. Kalau udah, kita kasih juga itu di bagian penampang. Ini kita copy, lalu ini kita paste. Ini juga sama. Lalu kalau udah kita kasih penampang sayatan A dan B-nya, berikutnya ini kita ke sini, kita klik new 3D surface. Kita masukin BLN. Ini kita open. Nanti akan muncul tampilan kayak gini, ini kita pindahin, kita kecilin. Nah, lalu berikutnya, di sini kita bisa ke z-axis. Di z-axis ini fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Terus size-nya dibiarin 10 aja. Lalu di sini untuk angle-nya bisa kita ubah-ubah. Angle-nya kita biarin di 270.
Lalu kita bisa ke yang left, kita ganti juga jadi Times New Roman. Lalu kita ganti angle-nya jadi 180. Terus kita ke bottom, kita ganti jadi Times New Roman. Terus angle-nya dibiarin 0 aja. Lalu kayak gini. Berikutnya untuk bagian left sama bottom kita bisa menyesuaikan intervalnya. Ini kita ke scaling, kita gedein. Disamain aja. Nah, kalau udah keganti gini, berikutnya kalau udah begini, berikutnya di 3D surface ini kita klik show color scale. Ini kita taruh di samping sini aja. Lalu ini color scale-nya kita ganti intervalnya di sini jadi 200. Lalu kalau udah ini kita bisa ganti warna dari material colornya. Kita pilih yang rainbow. Terus ini kita sesuaikan dengan lab. Kalau udah diganti gini warnanya, ini kita save. Ini kita oke. Nah, ini warnanya udah ganti. Berikutnya kita ke base. Ini kita show base. Terus fill properties, ini kita klik tanda plusnya. Warnanya kita ganti jadi warna coklat. Kita pilih yang walnut. Nah, lalu kalau udah berikutnya, lalu ini kita ke map. Ini kita klik kanan, kita add. Ini kita tambahin contour layer. BLN, ini kita open. Nah, lalu kalau udah muncul begini, kalau udah ditambahin konturnya ini kita klik. Terus kita pastiin kalau kontur intervalnya udah sama kayak map yang di atas. Lalu kalau udah begini, kita ke map lagi, kita klik kanan, kita add, pilih yang one grid vector layer. Jalan exit Kota Kudus, ini kita open. Nah, kalau udah muncul gini, di vektornya ini, frekuensinya bisa kita naikin biar dia nggak terlalu mepet. Ini kita ganti jadi 10 aja. Kalau dirasa udah pas, ini kalau udah begini kita bisa menambahkan kotak di bagian peta dan sayatan. Ini kita pilih rectangle. Ini kita gambar aja. Lalu yang penampang juga. Nah, lalu kalau udah berikutnya kita bisa kasih nama di pojok kanan bawah. Kita tambahkan teks. Oke. Ini bisa digedein aja.
Kalau udah begini, ini bisa kita save file, ini kita save as. Acara 8 yen. Sekian dari saya, terima kasih.